Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sarmuki Asnulsyah, SKMMR. Saya dosen di Fakultas Ekonomi Bisnis, jurusan Satu Manajemen. Universitas Riau. Latar belakang pendidikan saya S1 di Universitas Andalas, S2 di Universitas Negeri Padang dengan keahlian manajemen. Dan saya fokus pada keahlian di bagian metodologi penelitian dan sistem informasi. Saya telah aktif mengajar dan melakukan penelitian di bidang ini selama 6 tahun, serta terlibat dalam berbagai proyek riset, pelatihan, dan pengabdian masyarakat. Selain di dunia akademik, saya juga aktif dalam organisasi profesi yang sering menjadi pembicara workshop terkait metodologi penelitian. Pada kesempatan ini, saya akan menjadi dosen penggabung untuk mata kuliah metodologi penelitian. Sebagai langkah awal, izinkan saya menjelaskan secara singkat mengenai rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah ini, agar teman-teman mahasiswa memiliki gambaran jelas mengenai tujuan, materi, metode, nilai, dan kuliah. Mata kuliah ini bertujuan membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan dasar dalam merancang, melaksanakan, dan mengolah penelitian ilmiah. Materi yang dibahas meliputi pemahaman tentang jenis-jenis penelitian, penyusunan proposal, teknik pengumpulan data, analisis, hingga penyusunan laporan ilmiah. Saya sangat menekankan pentingnya kejujuran akademis, kedisiplinan, dan fasilitatif. Jadi, di kedepannya mohon setiap tugas untuk menghindari plagiarisme. Saya berharap dengan mengikuti perkuliahan metodologi penelitian ini, teman-teman mahasiswa tidak hanya memahami teori, tapi juga mempraktekkan ilmu penelitian secara nyata, baik untuk skripsi, tugas akhir, ataupun karya ilmiah di masa depan. Mari kita ciptakan suasana belajar yang interaktif, saling menghargai, dan penuh semangat. Terima kasih atas perhatian semuanya. Semoga kita dapat bekerjasama dengan baik sepanjang semester ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya membuat sebuah penelitian yang sesuai dengan kaidah, dan juga ini standarnya memang paketnya sekarang go internasional ya. Nah, untuk itu apa yang harus kita ketahui? Yang pertama itu adalah latar belakang. Nah, dalam latar belakang itu sendiri, yang pertama itu yang perlu diketahui itu ada kondisi idealnya. Nah, dalam kondisi ideal ini bisa kita asumsikan itu sebagai fenomena umum. Nah, seperti gambaran kondisi atau harapan yang diinginkan pada topik yang akan kita lakukan penelitian. Nah, contoh yang lebih mudah, misalnya kalau kita mengambil tentang kinerja, nah apa gambaran umum atau sesuatu yang memang bisa kita lihat secara kondisi ideal secara global. Misalnya dalam waktu 10 tahun terakhir itu kinerja pegawai ataupun kinerja dari pelanggan atau segala macam atau keuangan itu mengalami peningkatan atau penurunan. Nah, itu dikatakan kondisi umum. Nah, selanjutnya setelah di bab pertama di bagian paragraf pertama itu apa saja hal yang perlu kita ketahui selanjutnya. Yang kedua itu adalah kondisi aktualnya atau bisa diasumsikan ini sebagai fenomena khusus. Nah, ini lebih terkait fakta atau realistis atau realitas yang terkait di lapangan. Kita contohkan kayak variabel kinerja tadi ya. Kalau kinerja tadi itu kan kita membahas masalah gambaran umum ya, bagaimana peningkatan karyawan kalau kita melihat secara global atau lokal Indonesia. Nah, kalau untuk kondisi aktualnya ini lebih kepada kinerjanya di tempat yang spesifik. Nah, misalnya kalau mau melakukan penelitian di rumah sakit, otomatis kinerja di rumah sakit. Nah, ini yang dikatakan kondisi aktual. Ya, untuk selanjutnya, hal yang perlu kita ketahui dalam penyusunan latar belakang itu adalah gap-nya. Gap ini bisa dikatakan perbedaan kondisi aktual dengan kondisi ideal yang ada. Nah, ini bagaimana cara membandingkannya? Yang aktual tadi misalnya, kondisi aktual itu terjadi penurunan kinerja. Nah, kalau kondisi yang ideal bagaimana? Harusnya kan meningkat, ya kan? Nah, ini kita bandingkan. Nah, gap inilah yang akan mengangkat sebuah rumusan masalah, karena ada
terlihatnya sebuah perbedaan yang harusnya diukur itu meningkat. Nah, kenapa terjadi penurunan? Nah, kenapa terjadi penurunan ini kita lihat nanti kepada indikasi faktornya. Bisa jadi faktor disiplin, apalagi kepemimpinan, apalagi motivasi dan segala macam. Nah, untuk itu kita baru bisa membuat urgensi penelitiannya. Alasan pentingnya penelitian bisa kita lihat dari situ. Nah, selanjutnya apa saja dampak penelitian ini? Nah, dampak ini akan ditentukan jika tidak menyelesaikan masalah. Misalnya kalau kinerja itu menurun, artinya disiplin kerja tidak disiplin ya, indisipliner. Apa dampaknya? Otomatis banyak karyawan ini yang tidak sesuai melakukan produktivitas kerja yang baik. Dampaknya. Nah, inilah yang nanti di tujuan penelitian itu bisa kita lihat apa yang ingin kita capai dari penelitian ini. Nah, seperti inilah gambaran dari sebuah latar belakang. Jadi latar belakang itu sebenarnya terwujud seperti ini gambarannya ya. Ini paragraf 1. Ya, anggapnya ini beberapa paragraf ya. Nah, paragraf 1 ini fenomena umum. Nah, ini gambaran secara global. Artinya kalau kinerja tadi itu gambarannya secara Indonesianya atau dunianya ataupun di tempat Asia dan segala macam. Lalu ini masalah khusus. Khusus ini terkait tempat penelitian, misalnya di rumah sakit. Mana lagi? Kalau kinerja sekolah, kantor dan segala macam ya. Nah, yang selanjutnya baru yang terkait tentang gap-nya, artinya baru membahas masalah indikasi atau keterkaitannya terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja tersebut. Nah, inilah gambaran besar dari latar belakang. Nah, untuk yang kedua yang perlu kita pahami itu adalah di bagian kajian pustaka. Nah, ini yang paling sering kalau saya lihat waktu bimbingan, apa saja permasalahan ini yang belum rampung kebanyakan mahasiswa. Kenapa? Karena pemahaman yang dibuat itu rata-rata dari variabel Y, ya kan? Lalu XX. Tetapi pada dasarnya kaidah penulisan kajian pustaka itu harus memahami grand teori dulu. Nah, grand teori itu apa? Teori utama yang mendasar misalnya. Nah, kita ambil contoh di bagian pemasarannya, perilaku konsumen. Nah, kita ambil salah satu bentuk variabelnya kepuasan atau loyalitas. Nah, itu kan teori kepuasan menuju loyalitas. Apa grand teorinya? Grand teorinya itu bisa teori SOR namanya kalau dicari ya. Nah, selanjutnya middle range itu adalah teori antara apa? Antara grand teori untuk menjembatani konteks yang akan kita lakukan penelitian. Maksudnya di sini apa? Misalnya kalau kita mau meneliti apa, misalnya contoh teori, apa judul penelitiannya? Pengaruh disiplin kerja dan kompensasi terhadap kinerja Sapam Undri, Pak. Ya, jadi di bagian middle atau pada PDC-nya apa? PDC-nya, Pak. Pengaruh apa tadi? Pengaruh disiplin kerja dan kompensasi terhadap kinerja studi kasus Sapam Universitas Riau. Berarti regresi berganda ya. Nah, ada yang menggunakan variabel mediasi. Contoh di sini ada. Nah, misalnya di sini, anggap aja judul yang tadi kita ambil. Apa aja middle range teorinya? Ini teori yang menjembatani antara hubungan pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja itu sendiri. Bisa jadi itu ada teori motivasi ya, teori motivasi. Nah, teori motivasi itu termasuk middle range teori. Nah, yang selanjutnya applied teori. Nah, applied teori ini apa? Itu yang akan kita teliti. Pengaruh dari disiplin menuju kinerja tadi. Nah, pengaruh disiplin menuju kinerja itu kan ada penelitian terdahulunya kan. Nah, untuk mengetahui applied teori ini, bagaimana caranya? Untuk itu kita lakukan pembandingnya dengan penelitian terdahulu. Nah, penelitian terdahulu ini studi yang relevan dengan hubungan variabel tadi. Apa di sini paham? Nah, seperti ini sebenarnya kaidah dalam penulisan karya tulis ilmiah. Nah, selanjutnya baru konteks penelitian kita. Nah, ini bagaimana konteks penelitian ini lebih ke arah variabel tadi yang dibahas. Misalnya masalah kinerja, disiplin, dan segala macam. Nah, seperti itu ya. Nah, selanjutnya baru kita membuat hipotesis. Nah,
sebuah penelitiannya yang tergambar dari sebuah kerangka penelitian. Ini semuanya kan sudah pada nyusun kan? Nah, sebenarnya seperti ini pemahamannya. Kebanyakan pada bingung ya di sini ranahnya, karena ini terkait dengan bab 1 tadi. Nah, selanjutnya yang ketiga itu yang perlu kita pahami itu adalah metode penelitian. Nah, ini bagaimana cara kita memilih ya metode penelitian yang cocok. Nah, jenis penelitian itu pada dasarnya ada 2. Tetapi di sini jenis penelitian yang perlu kita ketahui itu sebenarnya ada yang ketiga, itu bisa dikatakan metode campuran atau mixed method. Nah, kita memilih apakah kuantitatif atau kualitatif atau campuran. Nah, kalau kita contohkan di sini bisa kita lihat ya. Di sini contohnya untuk kuantitatif itu dengan pendekatan survei. Artinya di sini kita melakukan yang namanya membagikan kuesioner. Lalu setelah kita menentukan jenis penelitian, apa yang harus kita lakukan? Nah, yang kedua ialah desain terhadap penelitian itu sendiri. Nah, ini bisa dikatakan bentuk yang lebih spesifiknya. Nah, desainnya apakah kita menggunakan studi kasus, eksperimen atau explanatory. Rata-rata di penelitian manajemen ini lebih ke arah explanatory karena menjelaskan hubungan sebab akibat. Oke, selanjutnya ada yang mau ditanyakan? Pak, tanya Pak. Silakan Tony. Saya ingin mempertanyakan Pak dari tadi tuh Pak. Mungkin banyak dari kawan-kawan saya tuh setelah hanya mengajarkan UP banyak yang kena belum paham di teori apa yang mereka pakai pertama, dan mereka bingung apa itu grand theory dan middle dan applied, dan kita kan pakai yang applied Pak. Permasalahan di sana ada 4 di sana Pak. Jadi hanya sekedar melihat fenomenanya aja tapi tidak paham antara 4 nih. Kamu pakai teori yang manapun, saya sendiri pun masih bingung gitu Pak. Mungkin ada tips yang biar lebih kami paham dan bisa membuat kami yakin untuk kalau memang ini dah betul gitu Pak. Terima kasih. Oke, bagaimana kita mengetahui teori apa yang lebih cocok? Lebih cocok terhadap fenomena kita. Nah, ingat kita kembali mencari gap dan indikasi ya. Nah, untuk mengetahui fenomena lebih tepat, misalnya mengkaji masalah kinerja tadi. Di kinerja itu kan ada indikator ya. Ingat ya, di setiap variabel itu ada indikator kan? Nah, ini kajian grand theory. Nah, grand theory ini mengisi apa saja yang terkait pada bagian variabel utamanya. Nah, misalnya kinerja tadi. Indikator, salah satu indikator kinerja apa? Bisa jadi prestasi kerja ya. Nah, kita lihat fenomenanya yang terkait prestasi kerja. Apakah ada prestasi yang atau penghargaan yang diberikan oleh atasan dan bawahan di fenomenanya? Otomatis itu yang akan kita jadikan variabel kuncinya. Nah, bagaimana menentukan grand theory-nya? Oke, ini data selanjutnya ya. Bagaimana menentukan middle range teori? Nah, lalu bagaimana kita menentukan applied teori? Cara yang lebih mudah. Grand theory itu artinya teori yang paling umum. Misalnya kinerja, otomatis teorinya apa? Kinerja. Karena kinerja itu sudah merupakan grand theory. Performance ya. Lebih mudah. Nah, keterkaitan dengan disiplin dan segala macam yang menjembatani X1 dengan X2, X1 dengan Y, itu namanya middle range. Nah, bisa jadi teori motivasi. Motivasi masih ingat? Ada hierarki Maslow, ada teori ERG ya, ERG dan segala macam. Nah, bagaimana mengetahuinya itu? Untuk itu butuh referensi atau pemahaman kita terhadap kajian pustaka di literatur review kita. Nah, applied teori ini sendiri ini merupakan teori yang akan kita lakukan penelitian itu sendiri. Karena di middle range ini cakupannya sangat besar. Karena faktor yang mempengaruhi dari teori itu sendiri itu kan banyak. Contoh kinerja, apa saja faktor yang mempengaruhinya? Kepemimpinan, disiplin kerja, kompetensi, apalagi
banyak ya. Nah itu seluruh itu termasuk middle range teori. Tetapi teori apa yang digunakan itu apa teori, paham nggak? Kan tidak semuanya kita gunakan, ya kan? Nah seperti itu penggambarannya, baik itu pemasaran dan segala macam. Oke, paham? Nah selanjutnya dipersilakan kepada salah satu mahasiswa untuk mempresentasikan proposal penelitiannya. Baik Pak, izin saya mempresentasikan rancangan proposal saya Pak. Ya silakan Dori. Sebelumnya perkenalkan nama saya Arita Ramenda. Di sini saya ingin diskusikan tentang rancangan proposal saya, yaitu tentang judul yaitu pengaruh disiplin kerja dan kompensasi terhadap kinerja karyawan studi kasus Sapam Pundri. Nah, kenapa saya mengangkat ini? Karena bisa dibilang Sapam Pundri itu bisa dibilang ramai. Sejak tahun 2005 saja Sapam Pundri itu berjumlah 185 orang. Ada penambahan di Januari kemarin 37 orang. Sebelum itu Sapam Pundri ini sebelum tahun 2024 Sapam Pundri ini dikelola oleh fakultasnya masing-masing. Tapi setelah adanya peraturan R2 yang KPR almarhum kemarin di tahun 2024 semua Sapam itu ditarik ke rektorat. Nah, awalnya Sapam rektor itu hanya berjumlah 88 orang, tapi setelah ditarik barulah dapat 185 orang. Dan kenapa saya mengambil di sini disiplin kerja dan kompensasi? Yang pertama adalah bagi saya kurangnya disiplin kerja oleh Sapam Pundri. Contohnya banyak telah terjadi kasus-kasus yang terjadi di antara Sapam dan mahasiswa. Dan rata-rata kasusnya itu adalah berbagai kasus seperti pemalakan dan tidak menghargainya dan tidak menjalankan sesuainya dengan tugasnya. Sapam itu tugasnya adalah pengamanan dan pengawasan untuk menjaga keamanan lingkungan kampus. Tapi banyak kejadian fenomena itu terus belakang, seperti mereka melakukan pemalakan terhadap anak KKN. Mungkin ada di bawah sini ada data-data saya. Dan juga kenapa saya ini salah satu beberapa contoh pelanggaran dari 1 tahun kebelakangan. Dan kenapa saya mengambil kompensasi sebagai indikator saya? Karena gaji Sapam itu dari 1 bulan orang bekerja dan 15 tahun orang bekerja itu gajinya hanya stagnan, hanya gitu-gitu saja, tidak adanya perbedaan tingkatan dari berbagai Sapam. Contohnya saya yang bekerja yang 1 tahun, gaji saya sama dengan orang yang bekerja sudah 15 tahun. Nah, di sana nampaknya ketimpangan. Karena yang bekerja yang punya disiplinnya tinggi dan loyalitasnya tinggi, itu tuh jadi merasa kayak membuat mereka itu kurang disiplinnya dia. Jadi untuk apa mereka kerjanya memang full mengeluarkan loyalitasnya, tetapi mereka gaji mereka itu sama. Nah, di data tersebut di tahun 2021 sampai 2023 itu gajinya rata 2.312. Tapi setelah yang ada peraturan baru semua ditarik ke rektorat, itu gaji itu data 2.750.000. Nah, untuk mengapakan tadi yang masalah grand theory, middle theory dan applied theory, nah makanya saya bertanya tadi, karena di sini pun saya belum bisa memastikan ini benar salahnya. Dan rasanya pasti salah gitu, karena saya hanya mengerjakan apa yang saya tengok di skripsi orang, hanya sekedar ya kayak indikatornya saja, tapi saya tidak paham bagaimana penulisan yang benar dan segala macamnya. Dan juga yang di masalah yang teori yang saya pakai tadi itu pun saya masih bingung, saya memakai teori yang mana yang harus saya apakan. Dan untuk di bab yang ini, nah yang ini saya masih bingung karena teori yang saya gunakan itu rasa saya masih teori yang acak-acak kan, tidak ada yang mungkin tidak terkait dengan ini, tapi hanya sekedar ya copy pasti dan juga melampirkan di daftar pustaka, hanya begitu. Dan juga yang masalah kayak di masalah di pengumpulan metode penelitian. Nah, di metode itu tadi itu kata Bapak tadi, kalau misalnya 100 orang ke bawah dan 100 orang ke atas itu pengukurannya itu berbeda. Nah, di sana saya masih bingung karena saya mempunyai sampel itu kalau bisa 185 seluruh karyawan, tapi saya
tengok di salah satu skripsi kakak tingkat, mereka itu harus memfokuskan ke salah satu. Contohnya, walaupun ada 1000 karyawan, tapi dia itu meneliti di mana? Contoh di bagian produksi. Jadi di bagian produksi ya sekitar 50 orang. Nah, 50 orang inilah yang harus dia telitinya. Dan saya ini pun masih bingung karena masih banyaknya yang berapa tahun ke atas yang harus saya teliti. Ataukah dari awal masuk kerja hingga belasan tahun, atau hanya 5 tahun ke atas, atau hanya 10 tahun ke atas, agar dapat yang mempengaruhi mereka kayak disiplin kerja dan kompensasinya tadi. Mungkin sejauh ini ya inilah yang saya dapatkan, dan untuk saat ini pun pengumpulan data itu saya sejauh ini hanya melakukan wawancara dan observasi, belum menyampaikan kuesioner dan kuesioner. Dan inilah penelitian-penelitian terdahulu dari tahun 2019 sampai 2024. Sekian, terima kasih. Oke, tangan ya. Nah, dipersilakan kepada audiens bertanya. Baiklah, di sini saya izin untuk bertanya kepada Tori. Bisakah saudara jelaskan apa urgensi dari penelitian yang ingin diajukan ini? Baik, sekian, terima kasih. Baik, izin saya menjawab saya Pak. Nah, urgensi saya meneliti ini yang pertama adalah selama beberapa tahun kebelakangan belum ada mahasiswa yang meneliti tentang Sapa Pungli ini. Saya setelah mencari informasi, saya baru pertama yang ingin mengangkat judul Sapa Pungli ini. Kenapa saya mengambil disiplin kerja sebagai indikatornya? Yang pertama itu kita ambil contoh saja. Kalau kawan-kawan bisa melihat di Sapam pos 1 itu ada di SMA Min, pos 2 ada di Alfa Unas, dan pos 3 ada di Bangau. Kalau kawan-kawan memperhatikan, mereka itu bekerja hanya sekedar duduk di pos tapi tidak menjalankan job desk yang mereka sesuai SOP-nya. Kalau sesuai SOP-nya, mereka itu diwajibkan sekali 4 jam untuk keliling, untuk melakukan pengawalan dan pengawasan. Tapi tidak terjadi di beberapa pos. Contohnya kayak di pos 3 dekat Bangau. Mereka tahu itu jalan itu memang macet oleh mahasiswa, tapi mereka hanya sekedar melihat saja. Aturnya di kalau SOP, mereka tuh harus mengatur jalan lalu lintas. Dan contohnya juga kayak seperti jam malam. Kita itu di peraturan rektor yang dibuat kemarin, peraturan rektor itu dibuat jam malam itu hanya sampai jam 9 malam. Dan apabila lewat dari jam 9 malam itu Sapam wajib menindaklanjuti atau menanyakan keperluan apa mereka kampus. Tapi fakta lapangannya mereka itu tidak menanyakan, hanya sekedar memasuk, hanya sekedar yang melihat saja. Kita sapa, oke, mereka masuk, tapi mereka tuh secara tidak langsung sudah melanggar SOP yang sendiri. Nah, kenapa saya memilih topik ini? Agar kedepannya ada evaluasi untuk Sapam Pungli. 185 orang itu bukan orang yang sedikit, dan lahan Pungli ini pun bukan yang kecil. Kita udah 300.000 hektar, dan juga banyaknya kasus hilang. Contohnya kemarin saja ada evakuasi hilang dari Fakultas Teknik dan Honda hilang. Dan minusnya data Universitas Riau itu adalah mereka hanya mencatat yang mereka selamatkan, tetapi tidak mencatat berapa Honda yang hilang. Mereka hanya kayak kalau kunci ada di Honda, mereka bisa cabut dan mereka jadi laporan kalau mereka sudah menyelamatkan. Tetapi kalau Honda hilang dan apa segala macam, itu mereka tidak melaporkan kalau semisal mahasiswa itu tidak melaporkan. Terima kasih. Ya, maksudnya gini, ini kan masalah kinerja. Untuk meningkatkan kinerja, otomatis kompensasi ditingkatkan. Nah, apa yang harus dilakukan oleh pimpinan menteri untuk itu? Masalah kompensasi. Saya sempat bertanya kemarin tuh Pak, kalau di perusahaan gaji UMR dan kerja 8 jam. Kalau di Sapam Pungli pun kerja 12 jam, gaji di bawah UMR karena dia menyesuaikan anggaran katanya Pak. Jadi tidak bisa mengapa gitu Pak. Oke, nah, bagus ya. Tangan buat. Nah, oke, selanjutnya kita akan masuk ke sesi ketiga, yaitu kuis. Itu mengetahui seberapa paham adik-adik mahasiswa tentang pemaparan hari ini ya. Nah, oke, dari antara 13 pertanyaan ini boleh 5 yang dijawab. Saya akan membagikan satu persatu. Ya, itu
Oke, silakan dikumpul jawabannya. Silakan dikumpul. Oke, setelah kita melakukan penilaian ini, bisa dilihat bahwa 80% sudah menjawab dengan benar. Tangan ya. Nah, kedepannya diharapkan untuk mengetahui lebih lanjut, belajar tentang bagaimana cara menulis proposal benar. Ini diharapkan kepada adik untuk lebih fokus dan membaca lebih banyak referensi. Mungkin untuk saat ini kita cukupkan pertemuan hari ini. Demikianlah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa diambil manfaat. Oke, saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.